Ya, bersama lagi dengan saya ya guys ya. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu berita ya guys ya. Berita yang sangat mengganggu sebenarnya. Bukan mengganggu ya guys ya, kekhawatiran kita ya terhadap virus COVID-19. Dan sekarang itu beritanya lagi heboh ya guys ya. Dan sekarang apakah adanya COVID ini nanti ajang Liga Internasional akan dihentikan atau tidak? Nah, di sini kita coba ya guys ya, cari tahu beritanya. Oke, kita langsung aja ke berita yang pertama. Itu saya ambil dari CNBC Indonesia. Terus yang kedua dari Metro TV. Terus yang ketiganya dari Tempo. Kita baca dulu yang dari CNBC-nya ya guys ya. COVID-19 menggila lagi, kasus di Hong Kong, Singapura, Thailand melejit. Asia kembali menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan, dengan peningkatan tajam tercatat di Hong Kong, Singapura, dan Thailand, memicu kekhawatiran baru atas mutasi virus dan menurunnya kekebalan populasi meski vaksinasi telah meluas. Di Hong Kong, kasus COVID-19 mingguan melonjak signifikan hanya dalam 10 minggu. Sementara Singapura mencatat peningkatan hampir 30% hanya dalam sepekan. Thailand pun melaporkan ribuan kasus baru dan sejumlah kematian setelah periode libur nasional baru-baru ini. Otoritas kesehatan di ketiga negara kini tengah memperkuat sistem pengawasan dan mendorong vaksinasi ulang, terutama untuk kelompok rentan usia, jadi yang tua-tua ya guys ya. Menurut pemerintah Hong Kong, jumlah kasus mingguan COVID-19 per 10 Mei mencapai 1042 kasus, naik dari 972 kasus di minggu sebelumnya, dan melonjak drastis dari hanya 33 kasus per minggu pada awal Maret. Kenaikan tajam ini telah berlangsung konsisten selama 2 bulan terakhir. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah tingkat positivitas atau positivity rate yang melonjak dari 0,31% pada awal Maret menjadi 5,09% awal April dan kini mencapai 13,66% pada minggu kedua Mei. Pemerintah Hong Kong juga mencatat hampir 50 kasus parah dalam 2 minggu terakhir, termasuk kematian sebagai dampak dari lonjakan terbaru ini. Masyarakat diimbau untuk terus menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan secara ketat demi melindungi diri dari infeksi COVID-19 serta mencegah penyebaran penyakit di komunitas, bunyi pernyataan resmi pemerintahan Hong Kong. Sebagai respon atas lonjakan kasus, pemerintah Hong Kong merekomendasikan agar kelompok berisiko tinggi termasuk penderita komorbid dan individu dengan sistem kekebalan lemah mendapatkan vaksin tambahnya setidaknya 6 bulan setelah dosis terakhir atau setelah infeksi tanpa memperhitungkan jumlah dosis yang telah diterima sebelumnya. Langkah ini diambil untuk meningkatkan perlindungan populasi dari varian baru dan mencegah lonjakan kasus yang lebih parah. Sementara itu di Singapura lonjakan kasus terjadi cukup cepat. Dalam seminggu terakhir jumlah kasus naik 30% dari 11.100 kasus minggu berakhir 27 April menjadi 14.200 kasus minggu terakhir 3 Mei. Bersama dengan itu rata-rata rawat inap harian meningkat dari 102 menjadi 133 pasien. Pemerintah Singapura menyebut bahwa penurunan kekebalan populasi menjadi salah satu faktor penyebab lonjakan di samping sirkulasi varian baru seperti LF7 dan NB18.
varian baru COVID ya, yang merupakan turunan dari varian JN1. Saat ini, dua varian tersebut menyumbang lebih dari 2/3 total infeksi di negara tersebut. Adapun JN1 juga digunakan sebagai basis dalam vaksin COVID-19 terbaru, menandakan adanya korelasi antara varian yang beredar dari strategi vaksinasi yang sedang berlangsung. Sementara itu di Thailand, gelombang baru kasus COVID-19 terjadi setelah musim libur nasional. Sepanjang tahun 2025, Thailand telah mencatat 71.067 infeksi dan 19 kematian akibat virus tersebut. Meski angka kematian relatif rendah dibandingkan gelombang pandemi sebelumnya, para pakar kesehatan di Thailand menyuarakan kekhawatiran bahwa pelonggaran protokol kesehatan dan rendahnya minat vaksinasi ulang dapat memperburuk situasi jika lonjakan tersebut terjadi. Jika lonjakan terus berlanjut. Kita ke di Metro ya guys ya, kita lihat Metro. Kasus COVID-19 meningkat di negara tetangga. Kemenkes belum melakukan pengetatan. Jakarta, Kementerian Kesehatan RI menanggapi peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Singapura, Thailand, dan Hong Kong. Menurut dia saat ini belum ada pengetatan terkait akses keluar masuk Indonesia. Hingga saat ini belum ada larangan perjalanan ke luar negeri, tetapi masyarakat diimbau untuk lebih waspada, terutama jika berencana bepergian ke negara yang sedang mengalami lonjakan kasus, kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman dikutip dari laman Kemenkes Selasa 20 Mei 2025. Menurut dia, pengawasan dan pemantauan dilakukan di pintu masuk internasional. Kedua skema ditingkatkan dengan memaksimalkan operasional Satu Sehat Health Pass SSHP. Kami mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan situasi di negara tujuan, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di sana, dan menunda perjalanan apabila tidak mendesak atau dalam kondisi kurang sehat, katanya. Aju mengatakan peningkatan kasus COVID-19 terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat, termasuk dari Indonesia. Diperkirakan masyarakat Indonesia akan berpergian untuk menghadiri berbagai agenda internasional seperti konser artis dunia Lady Gaga yang dimulai pada 18 Mei 2025. Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman. Surveillance penyakit menular termasuk COVID-19 terus kami perkuat baik melalui sistem sentinel maupun pemantauan di pintu masuk negara, ujar Aji. Di Singapura, lonjakan kasus tercatat namun masih berada dalam pola musiman yang lazim terjadi di setiap tahun. Varian yang bersirkulasi di sana merupakan turunan dari JN1 yang tidak menyebabkan peningkatan keparahan kasus. Kementerian Kesehatan juga terus mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dasar seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat batuk pilek, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran napas atau flu. Selain itu, vaksinasi booster COVID-19 tetap direkomendasikan, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan atau termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid. Masyarakat tidak perlu panik, namun kewaspadaan tetap penting. Kami pastikan langkah-langkah deteksi dini, pelaporan, dan kesiapsiagaan terus kami jalankan untuk menjaga situasi nasional tetap aman. Tutup Aji. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan masih dikategorikan kalau COVID ini masih aman gitu ya guys ya. Coba nanti kita lihat di Tempo, jadi kita buka tiga ini aja ya guys ya, 3 artikel aja untuk nguatin. Nanti coba cek ke websitenya Federasi Internasional Volleyball ya guys ya. Coba nanti di sana apakah ada berita. Ini kita ke Tempo. Kasus COVID-19 melonjak lagi di Asia. Apa penyebabnya? Gelombang infeksi COVID-19 yang pernah menjadi momok mengerikan terjadi di beberapa negara Asia, menimbulkan kekhawatiran baru. Infeksi COVID kembali meningkat di
berbagai wilayah di Asia. Meskipun COVID saat ini sudah menjadi endemik, tren terbaru menunjukkan gelombang infeksi baru yang memungkinkan besar dipicu oleh berkurangnya kekebalan tubuh dan berkurangnya tingkat vaksinasi ulang, terutama di antara populasi yang rentan. The Glove News melaporkan. Oh, jadi mereka mengambilnya dari sini ya guys ya, dari The Glove News, ngambil beritanya. Negara-negara mana aja yang mengalami gelombang COVID-19 terbaru? Hong Kong ya seperti tadi, Singapura, Cina, Thailand. Kita langsung ke fakta aja ya. Fakta-fakta di balik lonjakan di seluruh Asia. Para ahli menunjukkan beberapa faktor di balik peningkatan baru dalam kasus COVID, kekebalan tubuh yang menurun, berkurangnya vaksinasi penguat, dan waktu yang telah berlalu sejak infeksi atau vaksinasi terakhir telah menurunkan kekebalan populasi. Tidak ada varian baru yang berbahaya. Strain peningkatan interaksi sosial, acara-acara seperti festival, tongkrongan, munculnya pola musiman. Oh, jadi tuh COVID itu udah kayak flu batuk pilek, udah ke tubuh kita gitu, kayak flu biasa mungkin ya guys ya, mungkin ya. Tapi di sini kita nggak perlu khawatir. Apakah gelombang baru ini mengkhawatirkan? Bagi kebanyakan orang, jawabannya adalah tidak. Para ahli medis di Singapura dan di seluruh Asia menyamakan gelombang saat ini dengan wabah flu musiman, dengan sebagian besar pasien sembuh tanpa komplikasi serius. Namun mereka yang berada dalam kategori beresiko tinggi disarankan untuk melakukannya. Mendapatkan vaksinasi ulang, terutama jika sudah lebih dari 1 tahun sejak dosis terakhir. Kenakan masker di lingkungan dalam ruangan yang padat. Menjaga kebersihan tangan dengan baik dan tinggi di rumah saat merasa tidak enak badan. Masa depan COVID di Asia. Meningkatnya kasus COVID-19 di seluruh Asia baru-baru ini, terutama selama bulan-bulan yang lebih hangat, menantang asumsi sebelumnya bahwa virus ini akan berperilaku seperti flu musiman dan berkurang di musim panas. Pola ini tampaknya tidak berlaku. Negara-negara termasuk Hong Kong, Singapura, Cina, dan Thailand meningkatkan upaya untuk berbagi data, mengordinasikan pesan kesehatan masyarakat, dan mendorong vaksinasi tambahan. Otoritas kesehatan Hong Kong mencatat bahwa wilayah ini telah mengalami 2 periode COVID aktif setiap tahunnya selama 2 tahun terakhir, yang menunjukkan adanya pola musiman. Kementerian Kesehatan Singapura juga memperkirakan adanya gelombang periodik saat COVID mengendap menjadi endemisitas bersama dengan penyakit pernapasan lainnya. Fakta COVID-19 tidak menghilang, melainkan terus berevolusi. Varian yang ada saat ini tidak lebih berbahaya, tetapi rendahnya penyerapan booster dan memudarnya kekebalan tubuh memungkinkan virus ini muncul kembali secara diam-diam. Para pejabat kesehatan menekankan pentingnya kewaspadaan yang berkelanjutan, terutama bagi populasi yang rentan. Jadi bagi orang-orang yang sudah tua ya guys ya. Jadi harus segera membawa dirinya ke rumah sakit kalau terjadi flu atau apa-apa, atau minum herbal-herbalan ya guys ya. Oke, kita ke ini aja ya guys ya, ke FI. Apakah ada penundaan atau coba kita lihat di Instagramnya, apakah ada postingan. Tidak ada. Coba kita di sini nulis COVID. COVID terakhir tanggal tahun 2023, berarti belum ada, berarti kayaknya ini masih lanjut ya guys ya. Coba kita ke
website yang khusus voli. Kalau untuk schedule-nya ini tetap berjalan ya guys ya. Juni tanggal 4 belum ada, dan waktunya ini kan berjalan terus nih, 14 hari lagi. Jadi kemungkinan besar ini kayaknya nggak dibatalkan ya guys ya. Kayaknya turnamen VNL atau semuanya ini masih terus berlanjut ya guys ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya guys ya, nggak seperti dulu ya guys ya. Oke, sampai sini dulu ya guys ya informasinya. Nanti kalau ada perkembangan berita tentang bola voli nanti kita upload lagi ya guys ya. Dan jangan lupa ya untuk komentar-komentar, nanti kita bahas seru-seruan ya guys ya, seperti biasa. Oke guys, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.